Salam semuanya, Miss berharap kalian masih tetap semangat dan mau terus belajar ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran Bible hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu, kami bersyukur buat semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sudah melindungi kami. Terima kasih Bapak yang baik, sekarang kami mau belajar pelajaran Bible. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti semuanya dengan baik di dalam nama Yesus Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami lebih dekat untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, hari ini kita belajar melanjutkan pelajaran Bible. Yang sebelumnya jangan lupa persiapkan Alkitab dan juga buku Bible dan buku catatan lainnya. Oke, semua perhatikan bukunya. Buka halaman 27. Kemarin kita sudah belajar tentang di halaman 26. Masih di tema yang sama, yaitu kitab Imamat. Tapi hari ini kita masuk di subtemanya kekudusan umat Tuhan. Itu Imamat 17 sampai 22. Itu bagian A, berbicara tentang kekudusan. Kekudusan artinya kita dipisahkan. Kita lihat dulu kenapa Tuhan berbicara tentang kekudusan. Dalam dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 16 dijelaskan caranya penebusan diadakan oleh para imam melalui persembahan korban-korban yang sudah sampaikan kemarin. Ada beberapa korban di situ. Kenapa? Karena manusia telah berbuat dosa dan terpisah dari Allah. Manusia perlu penebusan dari kebinasaan, perlu pengampunan dari dosa dan pendamaian dengan Allah. Di sini kita melihat bahwa tanpa pencurahan darah tidak ada penebusan dan pengampunan dosa. Nanti anak-anak boleh baca, kita sama-sama baca Kolose 1 ayat 14, Ibrani 9 ayat 22, dan tanpa kematian tidak ada pendamaian, Roma 5 ayat 10. Miss berharap walaupun kalian mendengarkan video ini aja, tapi kalian bisa membaca ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini akan menjelaskan dari apa yang kita sudah pelajari tentang kekudusan. Oke? Jadi perhatikan, kekudusan artinya kita dipisahkan oleh Allah. Ini sedikit menjelaskan bahwa waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup terpisah dengan Allah. Tidak ada lagi komunikasi secara langsung pada waktu itu. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan bercakap-cakap seperti sahabat, seperti teman. Tuhan berjalan di taman itu bersama dengan Adam dan Hawa. Tapi pada waktu Hawa mengikuti apa yang disampaikan oleh iblis dan manusia jatuh dalam dosa, termasuk Adam juga jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terpisah. Akhirnya sampai hari ini kita butuh namanya Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus membuat yang terpisah itu menjadi bisa bersambung lagi. Jadi setiap kali ada terpisah, maka harus ada yang pengorbanan. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia butuh pengorbanan atau korban-korban untuk menghapus dosa-dosanya. Kita lihat selanjutnya ya. Coba kita sama-sama baca dulu Kolose pasal 1 ayat 14. Ambil Alkitabnya, buka Kolose pasal 1 ayat 14. Miss juga baru mau buka. Kita lihat bunyinya di situ. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kata Dia di situ adalah D besar, berarti menunjukkan Dia itu adalah Tuhan. Dia itu adalah Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristuslah kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Ini sudah sampaikan bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib telah menyelesaikan dosa dunia. Hanya bagaimana kita mau datang kepada
kepada Tuhan atau tidak. Kita lihat selanjutnya, di situ banyak dijelaskan. Kita perhatikan lagi masa-masa standar moral Allah yang diberikan. Itu Imamat 18 sampai 20. Kalau anak-anak baca di Alkitab, itu bagaimana Tuhan berbicara kepada para imam bahwa manusia itu harus memiliki moral yang baik. Moral itu sama dengan pemikiran, pandangan yang sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Nanti anak-anak boleh baca Imamat pasal 18 sampai pasal 20. Di situ dijelaskan bagaimana kita harus hidup, menjaga hidup kita supaya kudus, tetap memandang kepada Allah. Perhatikan lagi di bagian C-nya, pemisahan imam dan korban. Itu Imamat 21 dan 22. Kalau Imamat 21 berbicara tentang bagaimana imam harus hidup dan menjaga hidupnya di hadapan Tuhan, sedangkan di Imamat 22 menjelaskan tentang korban. Kita lihat Alkitabnya, buka Imamat 21 dan 22. Imamat 21, kudusnya para imam. Jadi imam yang sudah dipilih oleh Tuhan, yaitu dari Harun dan anak-anaknya itu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kalau sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka ada peraturan-peraturan yang mereka taati supaya mereka tetap kudus. Kalau hidup di zaman perjanjian lama itu peraturannya sangat ketat, beda dengan hidup di perjanjian baru. Tapi perjanjian lama ada supaya digenapi oleh perjanjian baru. Perhatikan Imamat 22, itu di situ dikatakan kudusnya kebaktian korban. Tadi ini sudah sampaikan bahwa kalau ada yang berbuat salah, berbuat dosa, harus ada namanya korban penghapus dosa. Nah, untuk melakukan korban penghapus dosa ini bukan kita yang bersangkutan yang berdosa yang melakukannya, tetapi kita datang kepada para imam yang berhak untuk membakar korban bakaran itu di hadapan Tuhan. Dan para imam itu yang akan melakukan pembakaran korban itu supaya kita memperoleh pengampunan dosa. Tapi sesudah kematian Kristus di kayu salib, tidak perlu melalui imam, tapi siapapun boleh datang kepada Tuhan Yesus. Siapapun boleh datang berdoa bagi Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Jadi waktu kematian Yesus di kayu salib, ada beberapa tanda, di antaranya tirai bait Allah terbelah dua. Tirai itu terbelah dua. Tirai yang ada di bait Allah itu, tirai itu sama dengan kain pintu. Jadi tirai itu terbelah dua, itu menunjukkan bahwa siapapun boleh datang kepada Tuhan. Kristus telah menyelesaikan semuanya. Jadi anak-anak percaya bahwa kematian Tuhan Yesus telah menyelesaikan dosa kita. Tapi apakah kita harus terus berbuat dosa karena dosa kita sudah dihapus? Tidak. Tapi kita harus menjaga hidup untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga, membicarakan kata-kata yang benar, tidak mengucapkan kata sia-sia. Kata sia-sia itu kata-kata kotor, bahasa-bahasa makian. Mendengarkan hal-hal positif, melihat hal-hal yang baik, tidak melihat gambar-gambar yang salah. Tangan dipakai untuk melakukan hal-hal yang menjadi berkat bagi orang lain. Kaki melangkah ke hal-hal yang baik. Berpikirlah seperti pemikiran Allah, memiliki pemikiran yang kudus. Oke? Jadi misi berharap apa yang disampaikan ini anak-anak boleh mengertinya. Kalau tidak mengerti silahkan bisa hubungi Miss. Percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, dan kita harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Allah itu kudus, Allah itu tidak bercacat celah, maka Allah mau anak-anaknya juga hidup kudus. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita menutup pelajaran hari ini dengan doa Bapa kami ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati.